Kiper Timnas Indonesia era Shin Tae-yong yang dikabarkan diincar Persebaya. Persebaya Surabaya kembali membuat gebrakan di bursa transfer jelang Liga 1 musim depan. Kali ini, rumor panas menyebutkan Green Force sedang membidik salah satu kiper andalan Timnas Indonesia era Shin Tae-yong, Syahrul Trisna. Nama Syahrul Trisna memang bukan nama asing di kalangan pencinta sepak bola nasional. Kiper berusia 28 tahun ini menjadi salah satu langganan pemanggilan Timnas Indonesia sejak ditangani Shin Tae-yong. Penampilan konsisten dan tenang di bawah Mistar membuatnya menjadi opsi utama selain Nadeo Argawinata dan Hernando Ari. Kini kabarnya Persebaya Surabaya sedang menyusun langkah untuk memboyongnya ke Stadion Gelora Bung Tomo. Ketertarikan Persebaya Surabaya terhadap Syahrul Trisna pertama kali mencuat dari akun Instagram @transferligina. Dalam unggahannya disebutkan Persebaya Surabaya ingin menambah persaingan sehat di sektor penjaga gawang musim depan. Syahrul Trisna sendiri baru saja dilepas oleh PSIS Semarang setelah bergabung pada pertengahan tahun 2024 lalu. Meski hanya mencatatkan 15 penampilan bersama PSIS, kualitasnya masih diakui oleh banyak pengamat sepak bola. Di level internasional, Syahrul mengoleksi 7 caps bersama Timnas Indonesia. Terakhir, ia tampil saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada ajang kualifikasi Piala Dunia Maret lalu. Nama Syahrul Trisna juga identik dengan skuad Garuda sejak era Shin Tae-yong dimulai. Ia kerap dipercaya oleh pelatih asal Korea Selatan itu sebagai pelapis utama di bawah Mistar. Dengan status bebas transfer usai dilepas PSIS, kans Persebaya Surabaya untuk mengamankan jasanya terbuka lebar. Meski begitu, persaingan dengan dua kiper utama Persebaya Surabaya, Hernando Ari dan Andika Ramadhani, jelas akan jadi pertimbangan penting. Hernando sendiri masih menjadi pilihan di Timnas Indonesia, kini di bawah arahan pelatih anyar Patrick Kluivert. Hal ini bisa saja membuka peluang bagi Syahrul untuk merebut posisi utama jika Hernando sering dipanggil ke tim nasional. Namun Syahrul pasti ingin mendapat jaminan menit bermain yang cukup di klub barunya. Jika tidak, ia tentu berpikir 2 kali sebelum menerima tawaran dari klub sekelas Persebaya Surabaya. Bonek, sebutan supporter Persebaya Surabaya, kini menunggu bagaimana manajemen klub menuntaskan rumor ini. Apalagi sebelumnya, Persebaya Surabaya gagal mendatangkan Haikal Al-Hafiz yang justru memilih merapat ke Persita Tangerang. Menambah kedalaman di posisi penjaga gawang memang jadi fokus penting Persebaya Surabaya di bursa transfer kali ini. Mengingat Liga 1 musim depan akan berjalan lebih ketat dengan jadwal padat dan level persaingan tinggi. Kabar buruk buat Bonek, Persebaya Surabaya kena tikung. Pablo Ganet deal gabung Persita Tangerang. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer Liga 1 jelang musim 2025-2026. Persebaya Surabaya kembali gagal mendatangkan pemain incarannya setelah ditikung oleh Persita Tangerang yang secara resmi mengamankan tanda tangan gelandang Timnas Guinea Khatulistiwa Pablo Ganet. Gelandang berusia 30 tahun itu sempat santer dirumorkan akan bergabung dengan Persebaya Surabaya. Namun, informasi dari akun Instagram @transfernews_ftcu memastikan Ganet telah mencapai kesepakatan dengan Persita. Persita Tangerang telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan gelandang tengah berkebangsaan Guinea Khatulistiwa, blasteran Spanyol, yakni Pablo Ganet, 30, untuk Liga 1 musim 2025-2026 mendatang. Tulis @transfernews_ftcu. Dalam unggahan tersebut disebutkan Pablo Ganet akan memperkuat lini tengah pendekar Sisadan untuk musim depan. Meski saat ini bermain di kasta ketiga Liga Spanyol bersama Merida AD, kualitas Ganet dianggap layak untuk bersaing di Liga 1.
Pemain blasteran Guinea Khatulistiwa dan Spanyol itu tercatat tampil dalam 33 laga bersama Merida AD dan sukses mencetak 3 assist. Penampilan konsistennya di kompetisi Eropa membuat namanya dilirik sejumlah klub Asia, termasuk Persebaya Surabaya. Namun nasib berkata lain untuk Green Force yang harus kembali menelan pil pahit dalam perburuan pemain asing. Persita tampil lebih cepat dan sigap dalam mengamankan jasa pemain yang sudah memperkuat timnas Guinea Khatulistiwa sejak 2015 itu. Sejauh ini, Garnett sudah mengoleksi 52 caps bersama timnas dan menyumbang 5 gol serta 2 assist. Pengalamannya di level internasional menjadi nilai lebih yang membuat banyak klub tertarik, termasuk 2 tim Liga 1 tersebut. Sayangnya, Persebaya Surabaya kembali gagal dalam manuver transfer kali ini dan harus merelakan targetnya direbut klub lain. Ini bukan kali pertama Persebaya Surabaya ditikung dalam bursa transfer musim ini. Sebelumnya, klub asal Surabaya tersebut juga mengalami kejadian serupa dari klub yang sama. Total sudah 2 kali Persita Tangerang sukses menyalip Green Force dalam perebutan pemain incaran. Sementara itu, Persebaya Surabaya harus kembali ke meja negosiasi untuk mencari alternatif lain. Kegagalan demi kegagalan di bursa transfer jelas bukan sinyal positif menjelang bergulirnya musim baru. Manajemen perlu segera mengambil langkah konkret agar tidak semakin tertinggal dari klub pesaing. Jika tidak, bukan tidak mungkin musim depan kembali berjalan mengecewakan bagi tim kebanggaan Kota Pahlawan ini. Kini, semua mata tertuju pada pergerakan selanjutnya dari Persebaya Surabaya. Mampukah mereka bangkit dan kembali bersaing di papan atas, atau justru kembali terjebak dalam kesalahan yang sama? Yang pasti, kabar bergabungnya Pablo Garnett ke Persita menjadi pukulan telak yang menyakitkan bagi bonek. Satu lagi pemain incarannya harus melihat rumput tetangga yang lebih hijau,